Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Nakia dengan NIM 2000102. Nah, di sini kali ini kita akan membahas mengenai bencana alam. Nah, sebelum masuk ke pematerian, mari kita ketahui apa sih tujuan dari pembelajaran ini. Nah, yang pertama itu supaya siswa dapat paham definisi mengenai bencana alam. Yang kedua, supaya siswa mengetahui macam-macam bencana alam. Yang ketiga, supaya siswa mengetahui penyebab dari bencana alam. Dan yang terakhir, supaya siswa mampu memahami cara menanggulangi bencana alam. Nah, sebelum itu, kalian tahu gak apa itu bencana alam? Apa itu bencana alam? Bencana alam merupakan peristiwa yang disebabkan oleh aktivitas alam yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia dan makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Nah, peristiwa tersebut dapat menyebabkan kerugian masyarakat. Kerugian tersebut bisa berupa korban jiwa, serta harta dan benda. Selanjutnya, apa saja ya bencana alam yang bisa terjadi di sekitar kita? Nah, sebelumnya adik-adik tahu tidak bencana alam bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Mari kita bahas faktor dan macam-macam bencana alam yang dapat terjadi di sekitar kita. Faktor bencana alam yang pertama yaitu secara alami. Bencana alam yang terjadi secara alami itu tidak akan pernah bisa dapat diduga kapan akan datangnya. Namun dengan canggihnya teknologi ada beberapa kejadian alam yang dapat diprediksi. Contohnya adalah tsunami. Kemudian ada juga upaya dan cara yang bisa kita lakukan apabila dihadapi dengan bencana alam tersebut. Oleh karena itu, yuk kita bahas apa saja sih bencana alam yang terjadi secara alami dan bagaimana ya upaya yang harus kita lakukan apabila dihadapi dengan kejadian tersebut. Yang pertama ada angin topan. Angin topan atau angin puting beliung yaitu peristiwa terjadinya angin kencang atau badai besar yang biasanya membentuk suatu pusaran angin yang geraknya cepat dan kuat. Kemudian, apa sih upaya atau cara yang bisa kita lakukan apabila mengalami bencana alam ini? Yang pertama, amankan barang berharga kalian. Yang kedua, berlindung ke tempat yang aman. Yang ketiga, memastikan seluruh sumber listrik yang ada di rumah. Yang keempat, hindari bangunan tinggi seperti tiang listrik, papan iklan, dan juga pohon tinggi. Bencana alam yang kedua yaitu erupsi Gunung Merapi. Erupsi Gunung Merapi adalah proses keluarnya magma panas yang ada di dalam perut Gunung Merapi. Erupsi Gunung Merapi terjadi akibat dorongan gas dengan tekanan yang sangat tinggi mendorong magma keluar dari dalam perut Gunung Merapi. Hal yang bisa kita lakukan apabila mengalami bencana alam ini adalah yang pertama dengan menyelamatkan barang yang penting. Yang kedua, menghindari area Gunung Merapi dan mengungsi ke tempat yang aman dan jauh dari area terjadinya erupsi gunung tersebut. Nah, itulah cara-cara atau upaya yang bisa kalian lakukan apabila mengalami bencana alam yaitu erupsi gunung. Bencana alam yang ketiga adalah gempa bumi. Gempa bumi merupakan peristiwa terjadinya getaran di permukaan bumi sehingga terjadi goncangan. Tahukah teman-teman, Indonesia merupakan daerah atau negara yang rentan terkena gempa bumi. Apa sih upaya yang bisa dilakukan apabila kita dihadapkan dengan gempa bumi? Yang pertama, teman-teman harus mengamankan barang-barang berharga seperti uang, baju-baju yang bisa dibawa. Nah, yang kedua, teman-teman jangan panik. Setelah jangan panik, teman-teman harus berlindung dan mencari tempat yang aman dari bangunan yang kokoh. Misalnya, teman-teman bisa bersembunyi di bawah kolong meja atau kolong kasur. Bencana alam yang terjadi secara alami yang akan kita bahas terakhir adalah tsunami. Nah, ada yang tahu apa itu tsunami? Atau ada tidak yang pernah merasakan kejadian tsunami?
Tsunami adalah peristiwa naik atau pasangnya gelombang laut besar yang disebabkan oleh getaran bumi secara tiba-tiba di dasar atau permukaan laut. Bisa berupa gempa bumi, letusan gunung berapi yang berada di daerah sekitar laut, dan longsor di bawah laut. Kejadian itu dapat mengakibatkan adanya tsunami karena air meluap ke atas permukaan bumi. Namun selain itu, tsunami juga dapat disebabkan oleh dampak jatuhnya meteoroid yang besar sekali. Simak baik-baik ya. Tsunami. Kata tsunami berasal dari bahasa Jepang su yang berarti pelabuhan dan name yang berarti gelombang, sehingga secara umum diartikan sebagai gelombang atau ombak yang besar di pelabuhan. Tanda-tanda akan terjadinya tsunami adalah: pada umumnya di Indonesia didahului dengan gempa bumi besar dan susut laut. Terdapat selang waktu antara waktu terjadinya gempa bumi sebagai sumber tsunami dengan waktu tiba tsunami di pantai. Di Indonesia, tsunami dapat terjadi dalam waktu kurang dari 40 menit setelah gempa bumi terjadi. Gelombang air laut datang secara mendadak dan berulang dengan energi yang sangat kuat. Gempa bumi di bawah laut penyebab tsunami memiliki kekuatan gempa atau magnitudo lebih besar dari 6,8 skala Richter dengan kedalaman pusat gempa tidak lebih dari 70 km dan pola patahan adalah sesar naik turun. Bisa dilakukan apabila terjadi tsunami adalah amankan barang berharga, kemudian teman-teman harus mencari tempat yang aman berupa tempat yang tinggi. Contohnya teman-teman bisa memanjat ke genteng, memanjat pohon, atau mengungsi ke tempat yang jauh dari area laut. Selanjutnya masuk ke faktor kedua terjadinya bencana alam. Faktor kedua terjadinya bencana alam yaitu akibat ulah campur tangan manusia. Nah, apa ya bencana alam yang bisa disebabkan oleh manusia? Yuk kita bahas. Yang pertama ada banjir. Banjir merupakan peristiwa pasang atau naiknya air ke daratan. Banjir yang disebabkan oleh ulah tangan manusia terjadi karena orang yang membuang sampah sembarangan akan membuat limbah sampah menumpuk dan menyumbat aliran atau saluran air. Nah, penebangan pohon secara liar juga bisa loh memudahkan banjir terjadi karena kurangnya sumber yang bisa menyerap air secara maksimal. Tapi selain ulah tangan manusia, banjir juga bisa disebabkan oleh faktor alam loh. Kenapa bisa? Yang pertama, akibat rendahnya permukaan tanah. Yang kedua, bisa juga karena tingginya curah hujan. Yang ketiga, karena pasangnya air laut. Nah, apa ya upaya atau cara pencegahan terjadinya banjir? Yang pertama, teman-teman bisa menanam dan menjaga kelestarian pohon yang ada di sekitar lingkungan teman-teman. Yang kedua, dengan membersihkan saluran atau sampah di sekitar kalian. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Nah, dengan upaya atau cara pencegahan itu, kita bisa meminimalisir terjadinya bencana banjir di sekitar kita atau di lingkungan kita. Bencana alam yang kedua yang bisa terjadi akibat ulah tangan manusia yaitu tanah longsor. Apa ya tanah longsor? Adakah kalian yang tahu? Ya, tanah longsor merupakan peristiwa runtuhnya tanah akibat gerakan tanah atau bebatuan, biasanya terjadi daerah pegunungan, bukit. Apa ya faktor manusia yang bisa menyebabkan terjadinya longsor? Yang pertama adalah membangun pemukiman di daerah bukit. Yang kedua adalah pemotongan pohon secara liar. Jadi, untuk meminimalisir terjadinya longsor, kita dapat melakukan upaya-upaya pencegahan agar tidak terdampak oleh bencana longsor. Yang pertama, menghindari pembangunan pemukiman di daerah yang rentan oleh longsor. Nah, bagaimana sih daerah yang rentan dengan longsor? Yang pertama itu bisa berupa bukit atau di daerah yang tanahnya liat atau kurang kokoh.
dan lain-lain. Yang kedua, dengan membuat terasering dan reboisasi pada daerah yang rentan dengan longsor. Itulah upaya yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir terjadinya longsor. Jadi teman-teman, itulah tadi bencana alam yang biasa terjadi di sekitar kita. Coba sebutkan lagi. Yang pertama ada banjir, yang kedua ada longsor, yang ketiga ada tsunami, yang keempat ada erupsi Gunung Merapi, yang kelima ada angin topan, yang keenam, yang terakhir ada gempa bumi. Nah, teman-teman bisa mencari bencana alam lain yang bisa terjadi di bumi ini. Contohnya adalah petir, kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Oh iya, tidak lupa kita sebagai makhluk Tuhan, sebagai manusia yang berakal, harus selalu bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan, kelimpahan dan kekayaan alam yang ada di sekitar kita, dengan selalu bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat alam semesta agar terhindar dan dapat meminimalisir terjadinya bencana alam. Nah, bagaimana materi mengenai bencana alam ini? Apakah kalian sudah mengerti? Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.